Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai instrumen non-tes. Jadi untuk jenis-jenis instrumen non-tes itu ada beberapa. Jika di sini ada 6. Yang pertama yaitu penilaian unjuk kerja. Penilaian ini merupakan penilaian yang melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan pengamatan secara langsung bagaimana peserta didik itu melakukan kegiatannya. Untuk yang kedua adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini berkaitan dengan pengukuran psikologi karena menyangkut sikap manusia sehingga hasil pengukuran juga tidak sempurna. Yang ketiga adalah penilaian proyek. Untuk penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, tugasnya itu dapat berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Untuk penilaian proyek ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan, pengaplikasian, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Next. Untuk yang keempat adalah penilaian produk. Penilaian produk ini adalah penilaian terhadap proses pembuatan atau kualitas suatu produk. Nah, ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi ataupun seni, misalnya pakaian, makanan, maupun kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh peserta didik. Yang kelima adalah penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio ini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Jadi, untuk penilaian portofolio ini, peserta didik bisa memunculkan karyanya yang terbaik. Untuk lembar jawaban dijawab atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Itu merupakan informasi dari peserta didik. Untuk yang keenam adalah penilaian diri. Untuk penilaian diri ini adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Nah, hal ini didasarkan pada kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Untuk tujuannya adalah untuk mendukung atau memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Next. Setelah jenis-jenis, maka kita masuk ke penentuan kualitas instrumen non-tes yang dikembangkan. Jadi instrumen non-tes yang dikembangkan hendaknya memenuhi kriteria kualitas instrumen, yaitu yang pertama ada reliabilitas. Reliabilitas instrumen ditentukan dari besarnya koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu mencerminkan hubungan skor skala yang diperoleh X dengan skor sesungguhnya. Koefisien reliabilitas sebesar 0,9 misalnya, itu memiliki arti perbedaan yang tampak pada skala mampu mencerminkan 90% dari variansi skor murni. Yang kedua adalah validitas. Kevalitan instrumen non-tes yang dikembangkan dapat dilihat dari validitas isi dan konstruk teori yang mendasarinya. Untuk faktor yang melemahkan validitas itu antara lain identifikasi kawasan ukur tidak cukup jelas, lalu operasionalisasi konsep yang tidak tepat, penulisan butir tidak mengikuti kaidah, administrasi skala yang tidak hati-hati, pemberian skor tidak cermat, dan interpretasi yang keliru. Untuk yang ketiga adalah daya pembeda. Pernyataan atau pertanyaan pada instrumen non-tes harus dapat membedakan sikap positif dan negatif. Jadi indeks daya beda juga merupakan indikator keselarasan atau konsistensi antara fungsi
butir dengan fungsi skala secara keseluruhan. Skor interval, dan korelasi produk moment person. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum